Blitar kutha cilik kang kawentar, edipeni gunung kelut sing ngayomi. Blitar jaman Jepang nate gempar, peta prontak sing dipimpin Supriyati. Assalamualaikum anak-anakku, salam sehat, salam sejahtera. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap di rumah saja kan? Patuhi protokol kesehatan. Bab pertama, ekonomi kelas 12, akuntansi sebagai sistem informasi. Pokok bahasannya adalah pengertian akuntansi, pemakai informasi akuntansi, dan karakteristik pemakai informasi akuntansi. Kalian pernah nggak merasakan atau pernah mengalami seperti ini? Tadi pagi dikasih uang 50.000 sama ibu. Terus tadi aku belikan pulsa, cilok, siomay, sama beli bensin. Kok sisanya 0? Seharusnya kan tadi bensin 10.000. Terus beli cilok 20.000 sama pacar. Terus sisanya berarti berapa? Sisanya 20.000. 20.000-nya kemana? Top memikirkan hal-hal seperti itu. Maka dari itu, kalian harus melakukan suatu pencatatan dari pendapatan dan juga pengeluaran. Yuk kita belajar mengenai akuntansi. Pengertian akuntansi sebenarnya yaitu proses mencatat dan mengolah transaksi yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran. Sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita sehari-hari itu melakukan kegiatan akuntansi atau melakukan transaksi akuntansi. Contohnya, ketika kalian melakukan pembayaran di sekolah, kalian akan menemui bagian keuangan. Kemudian kalian juga akan menerima bukti pembayaran dari bagian keuangan sekolah. Contoh yang paling dekat lagi dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama kalian yang ada di kelas, kalian pastinya mempunyai bendahara kelas. Tiap bulan kalian akan membayar uang kas dan akan dicatat oleh bendahara kelas. Di situ akan tertera pembayaran kalian, apakah kurang atau sudah membayar. Selanjutnya, pemakai informasi akuntansi dibagi menjadi dua kelompok, pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan perusahaan, yaitu pimpinan perusahaan, kepala bagian akuntansi, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian lainnya. Dan pihak-pihak eksternal yaitu pemilik perusahaan, orang atau badan yang menyediakan modal bagi perusahaan. Dan yang kedua adalah kreditor, orang yang mempunyai tagihan kepada perusahaan karena meminjamkan dana atau memasok barang dan jasa ke perusahaan. Yang ketiga adalah pelanggan, yaitu orang-orang atau badan usaha lain yang menjadi mitra perusahaan. Dan yang terakhir yaitu badan-badan pemerintah. Instansi yang mengelola keuangan negara harus mengawasi kinerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan pajak. Karakteristik pemakai informasi akuntansi. Pimpinan perusahaan. Peranan informasi akuntansi sangat menentukan bagi kemajuan perusahaan dalam pencapaian laba perusahaan. Informasi akuntansi dapat memberi berbagai informasi yang diperlukan untuk kemajuan perusahaan. Selanjutnya bagi pemilik perusahaan. Pemilik secara langsung menikmati hasil yang dicapai perusahaan. Jika perusahaan gagal mencetak laba, maka pemilik perusahaan merupakan pihak yang menanggung banyak kerugian. Sehingga pemilik memerlukan informasi untuk mengetahui laba dan rugi perusahaan. Selanjutnya, kreditor.
Jika perusahaan gagal mencapai tujuan, misalnya dalam hal mencetak laba atau terganggu likuiditasnya, maka kreditor mungkin tidak mendapat pelunasan tagihan tepat waktu. Sehingga informasi akuntansi digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan melunasi tagihannya. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat.